Coba bayangin kalau setiap pagi kamu bangun, ada sekitar Rp86.000 masuk ke rekening kamu. Tapi ada syaratnya, uang itu harus dipakai hari itu juga. Kalau enggak, ya hangus. Nggak bisa ditabung, nggak bisa dibawa ke besok. Nah, sebenarnya, itu bukan cuma analogi, itu kenyataan. Tapi bukan uang yang kamu terima, melainkan detik. Setiap hari kamu dikasih sekitar 86.000 detik. Dan mau nggak mau, kamu harus belanjain. Masalahnya, kebanyakan orang nggak sadar kalau mereka lagi dagang. Iya, dagang waktu. Ada yang tukar waktu buat uang, ada yang tukar waktu buat validasi, ada juga yang, tukar waktu buat scroll TikTok sampai lupa makan. Padahal waktu itu satu-satunya aset yang nggak bisa dicetak ulang. Uang bisa, emas bisa ditambang, bahkan perhatian orang bisa direbut balik. Tapi waktu, sekali lewat, ya lewat aja. Nggak ada fitur undo. Makanya orang yang paham cara memperdagangkan waktunya dengan bijak, yang ngerti kapan harus jual, kapan harus simpan, dan kapan harus investasi, itu yang bakal menang. Bukan cuma menang secara finansial, tapi juga menang secara hidup. Karena ujung-ujungnya, kamu nggak dibayar pakai umur, kamu dibayar karena kamu pakai umurmu untuk sesuatu yang bernilai. Jadi yuk kita mulai perjalanan ini. Karena setelah ini, kamu mungkin bakal mikir 2 kali sebelum asal tukar waktu buat hal yang nggak jelas. Selamat datang di dunia kerja 9 ke 5, tempat di mana kamu dibayar buat hadir, bukan selalu buat hasil. Di level ini, kamu lagi ikut barter paling klasik. Aku kasih waktu, kamu kasih gaji. Dan ya, kelihatannya aman, rutin, dan stabil. Tapi, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidup kamu dikemas rapi dalam jam kerja? Di tahap ini, hidup kamu mirip kalender kantor. Senin sampai Jumat, kadang sampai Sabtu, jam 9 sampai jam 5, istirahat cuma pas jam makan siang. Rasanya kayak hidup kamu dijadwalin orang lain. Gaji tetap sih, tapi kamu jadi tergantung sama satu sumber penghasilan dan satu jalur, yaitu waktu. Selama kamu bisa hadir dan bekerja, kamu dibayar. Kalau enggak, ya, slip gaji pun ikut libur. Coba hitung, sehari kamu kerja 8 jam. Seminggu, 40 jam. Sekarang, berapa maksimal jam yang bisa kamu jual dalam sebulan? Ada batasnya kan? Nah, disinilah jebakan tersembunyinya. Karena kamu dibayar per jam atau per bulan, maka penghasilan kamu akan selalu nempel sama waktu yang kamu punya. Dan waktu itu, sayangnya, nggak bisa dilembur terus. Masalahnya, meski kamu kerja keras tiap hari, naik level itu susah. Naik jabatan, bisa. Tapi nggak otomatis bikin kamu bebas waktu. Kamu tetap tukar waktu, cuman sekarang dengan beban yang lebih berat. Kalau kamu nggak mulai mikir gimana caranya kerja lebih cerdas, bukan lebih keras, maka kamu bakal jadi kayak hamster, yaitu lari sekencang-kencangnya di roda yang sama, tapi tetap di tempat. Jadi kalau kamu sekarang ada di level ini, nggak apa-apa. Semua orang hampir pasti pernah di sini. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan? Setelah capek jadi karyawan yang ngerasa waktu selalu dikejar-kejar, kamu akhirnya nyemplung ke dunia baru, yaitu jadi entrepreneur. Disinilah kamu mulai sadar bahwa waktu itu ternyata bisa dibeli balik. Caranya? Ya dengan menukar uang untuk waktu. Dan ini bukan berarti kamu jadi pemalas, justru sebaliknya. Kamu belajar buat bermain lebih pintar. Dulu kamu ngerasa harus ngerjain semuanya sendiri. Sekarang, kamu mulai mikir, kenapa aku harus ngedit sendiri kalau ada editor yang lebih jago? Kamu mulai nyewa tim, pakai jasa freelancer, bahkan mulai mainin tools otomatisasi seperti AI yang bisa kerja pas kamu tidur. Disinilah uang bukan lagi buat belanja barang, tapi buat beli waktu hidup kamu balik. Delegasi itu bukan pemborosan, itu investasi. Ini salah satu loncatan mental terbesar. Kamu berhenti mikir kamu harus jadi Superman, dan mulai sadar bahwa membangun bisnis itu bukan soal pamer skill, tapi pinter nyusun tim. Kamu nggak lagi ngejar kontrol total, tapi justru belajar percaya. Dan percaya itu, anehnya, bikin kamu tumbuh lebih cepat.
Kamu mulai ngerti konsep indah bernama scaling. Di titik ini, usaha kamu mulai menghasilkan uang meski kamu nggak nambah jam kerja. Bisa dari produk digital, toko online, layanan yang ditangani tim. Akhirnya kamu nemuin rasa baru. Capek boleh, tapi nggak terus-terusan harus hadir buat dibayar. Menjadi entrepreneur itu kayak belajar naik sepeda lagi. Jatuh itu pasti, tapi ketika mulai bisa, rasanya kayak terbang. Kamu mulai beli kembali hidupmu, sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya, kamu mulai ngerasa punya kendali. Kalau di level sebelumnya kamu sibuk bangun bisnis, di level ini kamu udah nggak lagi kerja di bisnis, kamu kerja untuk sistem yang kamu bangun. Ini fase di mana kamu udah paham satu hal penting, yaitu kamu nggak perlu hadir terus buat uang datang. Bahkan, kamu bisa liburan sambil tetap dapat transferan. Kenapa? Karena sekarang uangmu yang kerja untuk kamu. Kamu mulai bikin sistem yang jalan sendiri. Entah itu bisnis yang autopilot, aset digital yang terus laku, lisensi, royalti, atau investasi yang tiap bulan kasih dividen. Di titik ini, kamu bukan lagi buruh waktu. Kamu jadi arsitek yang ngebangun mesin pencetak uang. Dan mesin ini, asalkan dirawat, bisa muter terus tanpa kamu harus ikut narik tuas setiap hari. Inilah seni tertinggi dari leverage. Kamu nggak lagi jual tenaga, tapi manfaatin sistem. Uang kamu ditaruh di tempat yang kerja keras buat kamu, seperti saham, properti, bisnis online, bahkan karya digital. Alhasil, kamu bisa tidur nyenyak sambil HP bunyi, notifikasi pemasukan. Ini bukan mimpi. Ini hasil dari permainan jangka panjang yang kamu bangun pelan-pelan. Nah, bagian paling manisnya bukan di uangnya, tapi di kebebasannya. Di sini kamu bisa milih, mau kerja karena cinta, bukan karena cicilan. Mau bikin impact, bukan cuma isi dompet. Kamu mulai hidup bukan buat bertahan, tapi buat bermakna. Dan itulah esensi dari naik level. Ketika kamu bisa bilang ya ke hal-hal yang kamu mau, tanpa harus bilang tidak ke hidup kamu sendiri. Selamat, kamu udah sampai di zona langka, zona di mana waktu jadi teman, bukan musuh. Setelah jalan-jalan melewati tiap level, satu hal jadi makin jelas. Permainan waktu dan uang ini bukan soal siapa paling kaya, tapi siapa paling sadar. Karena kenyataannya, banyak orang punya uang, tapi tetap sibuk. Banyak juga yang kerja santai, tapi hidupnya justru lebih utuh dan bahagia. Jadi, inti dari semuanya bukan di berapa banyak yang kamu punya, tapi di bagaimana cara kamu melihat dan memainkannya. Naik level itu nggak harus nunggu warisan, punya investor gede, atau buka 5 bisnis sekaligus. Kadang kamu cuma perlu 3 hal, yaitu kesadaran, sistematisasi, dan keberanian mengubah pola pikir. Kesadaran buat lihat di mana kamu berdiri sekarang. Sistematisasi buat bikin langkahmu lebih terarah dan nggak ngasal. Dan keberanian buat keluar dari zona nyaman, bahkan kalau itu berarti mulai dari nol lagi. Kamu bisa mulai sebagai karyawan yang masih mikir 2 kali buat beli kopi di luar. Tapi kalau kamu pelan-pelan belajar, mikir ulang cara menukar waktu, dan mulai membangun sistem, kamu bakal kaget seberapa jauh kamu bisa naik. Naik bukan buat pamer, tapi buat punya kendali. Kendali atas waktu, atas hidup, atas pilihan. Karena pada akhirnya, bukan tentang kerja lebih keras, tapi kerja dengan cara yang lebih bijak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.